Haleluya. Rasanya saya inginnya kita nyembah Tuhan aja. Ya, saya nggak ingin ngomong apa-apa rasanya saudaraku. Karena Tuhan terlebih rindu bicara buat kita. Ya, hari ini kita semua ada karena anugerahnya. Dan saya melihat beberapa Bapak Ibu Saudara kelihatannya lebih sehat, lebih langsing. Karena sudah mulai mempraktekkan khotbah Paha di minggu lalu ya. Saya on the way, saudara. Iya. Tapi kita bersyukur hari ini di mana banyak gereja Tuhan hari ini di dunia ini merayakan ya, memperingati pencurahan Roh Kudus. Ya, setelah kenaikan Yesus 10 hari yang lalu, saudaraku, kemudian Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem dan hari ini kita ada karena Roh Kudus yang memimpin kita. Walaupun kita tidak membuat satu ibadah yang khusus, tetapi kita ada pagi hari ini karena Roh Kudus yang menuntun kita. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam setiap kita. Amin. Kita bisa mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Saya minta izin saudaraku buka ini ya. Jadi Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini maupun juga yang mengikuti ibadah lewat online dimanapun saudara berada. Kita boleh ada pagi hari dalam ibadah ini karena Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus diberikan, Dia sebagai penolong buat kita. Dia menyertai kita, bahkan Dia diam di dalam kita untuk selama-lamanya. Dialah roh kebenaran. Dialah yang akan menuntun kita senantiasa ke dalam seluruh kebenaran. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab atau Alkitab yang saudara punyai. Itu adalah sebuah huruf-huruf yang mati. Tanpa pencerahan dari Roh Kudus, tanpa penyingkapan dari Roh Kudus, saudara kita hanya membaca seperti sebuah buku yang biasa. Tapi ketika kita membaca Alkitab ataupun Alkitab saudaraku, dan Roh Kudus yang mengurapi kita, maka kata-kata itu akan hidup buat kita. Kata-kata itu akan menjadi kebenaran buat kita. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Dan kebenaran itulah yang menguduskan kita. Sebabnya Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika kita khatam setiap pagi, selalu minta Roh Kudus pimpin. Selalu minta Roh Kudus urapi. Sehingga khatam saudara tidak hanya sebuah ya komitmen yang biasa. Ya kalau nggak dibaca nggak enak gitu ya. Kalau nggak kirim nanti ditanya nggak enak. Ya saudaraku, kita diberi penolong. Saudaraku, kita bisa berbicara dengan Dia kapan saja, di mana saja saudaraku. Dia mau berbicara dengan kita. Dia mau menyatakan kepada kita hal-hal yang Tuhan Yesus sudah nyatakan lewat Dia saudaraku. Dan hari ini kita kembali akan bersama-sama melihat firman Tuhan. Ya, apa yang kita akan baca bersama, yang kita juga dengar dan kita boleh renungkan bersama. Mari biarlah Roh Kudus mencerahkan ini semua kepada kita. Sehingga kebenaran-kebenaran ini sungguh hidup dan menjadi hidupan kita. Saya mengajak Bapak Ibu kita melihat kembali beberapa pengajaran Yesus. Firman Yesus ketika berkhotbah di bukit. Ya, saya pakai judul ini, maaf saudara. Ya, tapi kita akan baca Matius 6 ayat 19. Ya, ayat 19 mulai. Firman-Nya berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kita tahu saudaraku bahwa khotbah di bukit ini juga merupakan khotbah Yesus, ajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Tentang siapa raja kita, tentang bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah.
Ya, setelah Yesus mengajarkan beberapa hal di dalam pasal 5, kemudian di dalam ayat pasal yang ke-6 ada 3 hal penting yang Yesus luruskan di situ, yang dimana orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka melakukannya sebagai satu kebiasaan belaka. Tentang sedekah, mereka hanya melakukannya sebagai kewajiban, ya, sehingga hanya untuk dilihat orang, saudaraku. Kemudian tentang doa, juga mereka berdoa. Kebiasaan orang Yahudi berdoa, saudaraku. Makanya Yesus berkata, janganlah berdoa bertele-tele seperti orang tidak mengenal Allah. Karena orang Yahudi berdoanya itu, saudaraku, ada doa yang mereka berulang-ulang lakukan setiap hari. Jam 9 pagi, jam 12 siang, dan jam 3 sore. Yaitu khotbah yang diulang-ulang, doa yang diulang-ulang. Yang pertama adalah Shema. Dengarlah hai Israel, Tuhanmu itu Allah, Tuhanmu itu Esa. Berulang-ulang, saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu, berulang-ulang. Kemudian ditambah lagi dengan ada disebut doa 18. Jadi ada 18 poin, saudaraku, yang didoakan. Dan itu diulang-ulang. Saudaraku, itulah yang Yesus katakan. Kamu berdoa jangan bertele-tele seperti orang tidak mengenal Allah. Tapi kita bersyukur Roh Kudus membawa kita mengenal siapa Bapa kita. Sehingga kita bisa berdoa. Saudaraku, saudara mau berdoa panjang. Tapi itu adalah keluar dari hati saudara. Saudara berkomunikasi dengan Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Dan kemudian tentang puasa. Saudaraku, ya, setelah itu Yesus mulai memberikan sebuah nasihat yang dimulai dengan janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ingatan, karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Kebiasaan orang pada zaman itu, saudaraku, mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan kekayaan. Ya, nggak beda jauh lah sama kita hari ini. Ya, kalau zaman Yesus itu, saudaraku, orang-orang mengumpulkan baju-baju buatan siniar. Karena katanya bahan buatan siniar itu paling indah. Itu sebabnya membuat saudaraku akan berbuat dosa sehingga bangsa Israel kalah ketika melawan Ai. Siniar, saudaraku, baju dari siniar. Baju lama-kelamaan akan lapuk dimakan kengat, saudaraku. Ya, mereka suka menyimpan juga barang-barang, saudaraku, logam di dalam tanah. Maka akan terjadi korosi, saudaraku, berkarat. Dan rumah mereka semua pada waktu itu terbuat dari tanah liat. Sehingga gampang, saudaraku, dibongkar oleh pencuri. Saudaraku, apa kaitannya dengan kita hari ini? Ya, manusia pada umumnya punya kecenderungan untuk menyimpan harta, mengumpulkan harta. Termasuk saya, saudaraku. Ya. Kita kumpulkan. Ya, manusia tidak pernah punya puas. Ya, sudah punya 1, mau punya 2. Sudah punya 2, mau punya 3, saudaraku. Ya, menyimpan, ya, beli barang-barang yang branded, nggak salah, saudaraku. Tuhan bukan melarang kita nggak boleh punya barang-barang yang branded. Tapi untuk apa kita punya itu kalau bukan untuk memuliakan Tuhan? Kalau hanya untuk kepuasan diri kita, itulah yang Yesus maksudkan di dalam ayat ini, bahwa jangan mengumpulkan hartamu di bumi, itu adalah mengumpulkan untuk dirimu sendiri. Ya. Kita sudah punya mobil 1, saudaraku, mau punya 2, mau punya 3, dan mobil lama kelamaan pun juga bisa dimakan karat. Amin. Ya. Saudaraku punya rumah 1, 2, haleluya. Pencuri pun bisa membongkarnya. Walaupun hari ini teknologi pengamanan, ya, sudah begitu canggih, ada CCTV, tapi ternyata maling lebih pintar, saudara. Ya, ternyata maling itu orang-orang IT yang luar biasa. Ya. Nah, uang mau simpan di mana, saudara? Di bank, saudara. Oke. Sekarang ini beberapa waktu terakhir, ya, beberapa tahun terakhir ini banyak investasi yang bodong, saudaraku. Dan mirisnya
banyak orang Kristen yang jadi korban. Bahkan ada hamba Tuhan yang jadi korban, saudaraku. Atau malah yang mengumpulkan. Nah, saudaraku, inilah kecenderungan hati kita manusia kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menjadi tamak, kita menjadi tidak puas dengan apa yang ada pada kita. Kita ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan Yesus berkata, semua yang ada di dunia ini fana, sementara sifatnya. Tidak akan membawa kita, saudaraku, kepada kemuliaan. Sebabnya, selanjutnya Yesus berkata dalam ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudaraku, sorga di sini bukan berbicara tentang tempat. Tetapi saudaraku, sorga ini berbicara tentang kerajaannya Allah. Kita saudaraku boleh melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Apa yang kita dapatkan, saudaraku, semua itu untuk kemuliaan kerajaan Allah. Apa nanti hubungannya, saudaraku? Ya, nah saudaraku, kenapa? Karena Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang Tuhan concern, yang Tuhan peduli, yang Tuhan perhatikan adalah hati kita, saudaraku. Dia mencari hati kita. Dia tidak mencari harta kita, dia tidak mencari apa yang kita punyai. Hanya hati kita, apakah hati kita tertuju kepada dia? Apakah hati kita benar kepada dia? Orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka bisa memuji menyembah Tuhan dengan indahnya. Mungkin musik mereka, musik yang bagus, saudaraku. Suara mereka juga suara yang merdu. Tapi Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Karena apa? Karena yang mereka lakukan adalah hafalan atau ajaran manusia. Saudaraku, Tuhan lihat hati kita. Saudara gak bisa bernyanyi dengan suara yang merdu. Saudara gak bisa bermain musik. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, hatimu tertuju penuh kepada Dia. Itulah yang jenangkan hatinya. Amin. Ya. Haleluya. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudaraku, kita lihat lebih lanjut, saudara. Ya. Ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik. Ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku, itulah yang Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di sorga, bukan di bumi. Bumi, saudaraku, ngengat, karat, dan pencuri bisa mencurinya. Bumi ini juga bisa menggambarkan tentang hal-hal yang duniawi. Sorga berbicara tentang hal-hal yang rohani, saudaraku. Ya, di bumi fana sementara. Sorga berbicara tentang kekekalan. Sorga berbicara tentang kerajaan Allah. Saudaraku, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu tentang doa Bapa kami. Ya saudara, masih ingat? Setelah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian apa dikatakan? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Saudaraku, itu sebabnya
mengumpulkan harta di sorga, maksudnya apa yang saudara lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kumpulkan, apakah itu sesuai dengan prinsip kerajaan Allah? Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Berbicara tentang kerajaan, saudaraku, itu artinya siapa pemerintah yang memerintah, siapa penguasanya. Dan dalam konteks kerajaan, yang menjadi penguasa, yang menjadi pemilik segala sesuatu dalam kerajaan itu adalah rajanya. Itu prinsipnya. Jadi kalau saudaraku kita berkata, datanglah kerajaanmu, artinya Tuhan, Engkaulah yang berkuasa atas seluruh hidupku. Jadi artinya bahwa apa yang kita ada pada kita, itu bukan milik kita, tapi itu milik Raja kita. Itu milik Tuhan kita. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam semua, saudaraku, investasi kita. Jadi saudaraku, kalau kita berinvestasi sesuai dengan kehendak Tuhan, ada tuntunan Tuhan, kita nggak akan rugi, saudaraku. Amin. Kita tidak akan menjadi kecewa. Ya, saudara, kalaupun ada inflasi, dunia resesi, tapi orang-orang di dalam kerajaan Allah tetap resepsi. Amin. Ya. Kalau kita saudaraku benar, kerajaan Allah nyata dalam hidup kita, kehendak Allah sungguh kita lakukan, maka saudaraku tidak ada ngengat, karat, dan pencuri yang bisa merebut apa yang kita punyai di dalam Tuhan. Dan itulah juga saudaraku, ketika kita mengumpulkan harta di situ, atau kita hidup sesuai dengan prinsip kerajaan Allah, hidup sesuai dengan kehendak Allah, itulah juga wujud pengabdian kita kepada Dia. Saudaraku, amin. Ketika pikiran kita ditujukan ke dalam kerajaan Allah, maka kita, saudaraku, sedang mengabdi kepada Tuhan. Hamba, sudah tahu hamba? Di zaman Yesus, hamba tidak punya apa-apa, saudaraku. Hamba bahkan tidak punya hak pribadi. Dia hanya punya satu hak, yaitu dimiliki oleh tuannya. Dia nggak punya waktu pribadi, nggak ada me time, saudaraku. Ya, dia harus lakukan apa saja yang tuannya kehendaki. Ya, saudaraku, sekali lagi, apa yang pada kita, bahkan hidup Bapak Ibu dan saya hari ini, semuanya adalah milik Tuhan. Amin. Minggu lalu kita dikasih tahu, tubuh kita ini apa? Baitnya Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu jaga, pelihara baitnya Tuhan. Supaya kita tetap sehat, sehingga kita bisa melakukan kehendak Allah yang lain, saudaraku. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan misi, saudaraku, ketika kita sehat. Ya, ketika kita lagi sui-sui katanya, kita melayani Tuhan. Jangan tunggu pian sui baru melayani Tuhan, saudara. Ya, udah pian sui baru Tuhan, inilah aku Tuhan. Telat, saudaraku. Justru sekarang lagi, saudaraku, kita jaga kesehatan kita. Ya, saya percaya di dalam menunya Pak Hadi Dobil sudah dihapuskan. Haleluya. Kita lanjut, saudara. Kita lihat apa yang juga Rasul Paulus katakan tentang bagaimana, saudaraku, kita hidup di dalam prinsip kerajaan Allah, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, saya baca dengan cepat. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Nah, ibadah di sini bukan kebaktian seperti kita hari ini, saudaraku. Tapi ibadah ini ada eusebia, artinya kesalehan hidup. Ya, hidup kita sehari-hari, saudaraku. Kalau ada rasa cukup, maka itu akan mendatangkan keuntungan yang besar. Rasa cukup, ya, saudaraku. Atau rasa cukup,
Rasa bersyukur saudaraku dengan apa yang ada pada kita. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah, ayat 8 boleh sama-sama kita baca. 2, 3. Asal ada apa? Makanan dan pakaian cukuplah. Haleluya. Betul Alkitab saudara kata-kata demikian? Atau ada tambahan? Asal ada makanan dan pakaian dan rumah dan mobil. Ya, deposito. Saudaraku, memang cukup itu relatif. Ya, buat seorang dia punya motor sudah cukup. Tapi bagi orang lain dia harus punya mobil. Seorang punya Avanza udah cukup. Wah, tapi yang lain enakan ya pakai Innova. Saudaraku, cukup itu memang relatif. Tapi yang terpenting di sini saudaraku, kita bisa mengontrol hati kita. Apakah kita puas saudaraku dengan apa yang kita punyai. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara bisa makan gado-gado, bersyukurlah. Amin. Saudara bisa makan nasi pecel, bersyukurlah. Kalau saudara juga hari ini Bapak Ibu bisa makan steak, bersyukurlah. Saudara bisa makan daging dan gigi palsu saudara gak copot. Sebab ada teman saya bukan makan daging, makan buah aja gigi palsunya copot saudara. Jadi bersyukur. Apapun yang bisa kita alami, hadapi hari ini, kita nikmati hari ini. Puji Tuhan. Amin. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Saya melihat dari sini saudara punya pakaian-pakaian yang luar biasa. Ya. Saudara cukuplah. Rasa puas. Itulah yang harus saudaraku kita jaga di dalam hati kita. Karena kalau tidak saudaraku, ya ayat 9 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dan saudaraku, maaf saya berkata, orang-orang yang masuk dalam investasi yang menjanjikan bunga 30%, sesungguhnya dia cinta uang. Karena ingin cepat kaya, ingin cepat dapat yang banyak saudaraku. Masuk. Ya. Saudaraku, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Banyak saudaraku yang saya kenal, ya, harus kehilangan banyak apartemennya, mobilnya saudara. Karena investasi yang salah. Karena bukan investasinya yang salah, tapi hatinya saudaraku yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebabnya ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-17 dari 1 Timotius 6. Peringatlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, peringatlah kepada orang-orang kaya. Saudaraku, orang-orang kaya di sini tidak hanya berbicara tentang punya deposito miliaran, punya mobil Alphard, punya rumah mewah, ya. Tapi saudaraku, kaya di sini saudara, kita punya sesuatu yang lebih. Nah, menurut BPS, kriteria kemiskinan di Indonesia itu adalah 472.000 per bulan. Saya percaya kita semua di sini
sebulan lebih dari 500.000. Ada amin? Ya. Jadi kalau saudara bisa makan, saya katakanlah sehari 20.000. 30 hari sudah 600.000 saudara. Saudara bisa punya baju yang bagus hari ini. Saudara punya penghasilan pasti lebih dari 500.000. Berarti saudara termasuk kriteria orang kaya. Haleluya. Ini enggak berimajinasi, tapi ini kenyataan. Ya. Nah, ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ya, saudaraku, kita diperingatkan untuk berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jemaat Makedonia dikatakan mereka sangat miskin, tapi mereka bisa memberi kepada jemaat di Korintus, saudaraku. Bisa memberi kepada Yerusalem. Mereka kaya dalam kebajikan, saudaraku. Mereka memberi dari apa yang mereka punya. Ya. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup kita di bumi ini hanya sementara, tapi kita punya kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Nya. Dan itu ditentukan dengan pilihan kita hari ini. Kumpulkan harta di bumi atau kumpulkan harta di sorga. Kita memilih, saudaraku. Allah memberikan pilihan. Sejak di Taman Eden, Tuhan telah memberikan pilihan kepada Adam dan Hawa. Untuk boleh makan semua buah dalam pohon ini kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika kamu makan, kamu akan mati. Kamu pasti mati, saudaraku. Ya, minggu lalu kita diberi pilihan. Pilihlah kehidupan dan atau kematian. Pilihlah kehidupan. Hari ini kita mendapatkan pilihan lagi. Kumpulkanlah harta di sorga, jangan di bumi. Pilihan kita hari ini menentukan hidup kita yang akan datang, saudaraku. Diteguhkan oleh Petrus, mengumpulkan harta di sorga, saudaraku. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di mana? Di sorga bagi kamu. Saudaraku, sejak kita dilahirkan kembali, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ada harta di sorga. Dan Tuhan mau kita terus fokus ke sorga, mengumpulkan harta di sorga, ya, harta yang tidak bisa binasa, harta yang tidak bisa cemar, harta yang tidak bisa layu. Karena itu, kata Paulus, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa saudara? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudara, kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kita sudah dilahirkan kembali di dalam kerajaan-Nya. Mari saudaraku, arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara yang ada dalam kerajaan-Nya. Carilah saudaraku perkara-perkara, artinya saudaraku, apa yang kita hidupi, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan. Semuanya ada di dalam kerajaan Allah. Semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada satu ayat lagi yang berkata, apabila hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Mark Batterson berkata, apabila hartamu bertambah,
Janganlah naikkan standar kehidupanmu, tapi naikkanlah standar memberimu. Sekarang ngerti maksudnya? Ya, kalau dulu gaji 1 juta, makan gado-gado, asik. Gaji 10 juta, naik. Ya bukan gak boleh saudaraku. Ya, maksudnya standar yang kita perlu naikkan adalah memberi. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, kita hidup dalam segala kebajikan dan memberi, saudaraku. Banyak orang-orang di luar kita yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan, saudaraku, ya penghiburan, yang membutuhkan, saudaraku, apa yang ada pada kita. Kita diberkati supaya kita bisa memberkati. Amin. Dan apa yang kita kerjakan, saudaraku, itu wujud dari pengabdian kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku. Haleluya, Yesus. Kita siapkan anggur dan roti untuk kita bersama-sama akan makan seperjamuan dengan Tuhan pagi hari ini. Perjamuan ini bukanlah hal yang biasa kita lakukan setiap bulan, tapi ini menjadi sebuah komitmen selalu buat kita. Bahwa kita makan ini, kita minum perjamuan ini sebagai satu komitmen bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Hidupku bukan untukku lagi tapi untuk Kristus. Tuhan, hidupku ini milik-Mu Tuhan. Engkau menebusku untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki dari semula. Yesus menebus kita supaya kita boleh hidup untuk misi Bapa di surga. Kau tebus dosaku dengan nyawa-Mu. Kau tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah rajaku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, Kau tebus dosaku. Dengan nyawa-Mu, Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, 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 Yesusku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Haleluya. Pengabdianku
hanya padamu. Yesus, Yesusku, Kaulah Rajaku. Mari saudaraku, sambil kita memegang roti dan anggur di tangan kita, mari kita renungkan apa yang Yesus Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dia telah menyerahkan nyawanya. Dia bukan mati dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Karena hanya itulah satu-satunya jalan untuk saudara dan saya diselamatkan. Hanya itulah satu-satunya jalan untuk kita kembali kepada rencana Bapa yang semula. Kematian, disalibkan, itulah jalan satu-satunya. Dan firman Tuhan berkata, jika Yesus atau satu orang telah mati bagi semua orang, maka semua orang telah mati. Oleh sebab itu, kita yang hidup hari ini, janganlah kita hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Dia yang telah mati untuk kita. Melalui perjamuan ini Bapak Ibu, menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Aku mau hidup untuk Engkau Tuhan. Aku mau hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mau hidup Tuhan untuk melakukan misi-Mu ya Bapa. Tuhan, mari angkat roti di tangan-Mu. Bersyukur. Yesus berkata pada malam itu, Dia mengangkat roti dan mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu. Setiap kali kamu memakannya, kamu memperingatkan akan daku. Kita ingat, sekali lagi kita ingat, Yesus telah menyerahkan nyawanya supaya kita diselamatkan. Supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah tubuh kami. Inilah roh kami, jiwa kami. Kami persembahkan kepadamu. Dengan kami memakan perjamuan ini, kami mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Engkau Bapa. Mari makanlah di dalam nama Yesus. Kemudian Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingatkan aku. Saudaraku, ada begitu banyak janji Tuhan untuk kebaikan kita. Untuk kehidupan kita di dalam kekekalan. Yesus telah menjadi perjanjian yang baru bagi kita. Oleh darahnya kita boleh jalan masuk ke tempat yang maha kudus. Oleh darah Yesus kita dilayakkan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mau minum dengan penuh syukur di dalam nama Yesus Tuhan. Minumlah. Oh Lord, hallelujah. Glory, glory.
Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Tuhan, impianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Kaulah Rajaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, 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 ku berseru. Kami menyembah. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku. Yeah. Haleluya. Saya pikir saudara bisa tepuk tangan yang lebih baik daripada ini. Oh, haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau senantiasa disenangkan dengan hidup kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, apa yang kami inginkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan. Semuanya untuk Tuhan. Inilah pengabdian kami kepadamu Bapa. Haleluya. Berkatilah Tuhan umat-Mu di tempat ini, juga di rumah-rumah di mana mereka mengikuti ibadah. Tuhan berkati mereka semua. Berkati kami semua Tuhan. Untuk menjadi berkat yang lebih lagi. Bagi komunitas di luar kami. Bagi orang-orang pribadi di luar kami. Tuhan, kami memberkati mereka dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.